Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, si Ronan sudah update ini ya. Ya, udah lama ini Ronan tidak update karena itu ya komiknya baru update. Dan ya, okelah kita lanjutkan cerita dari Ronan. Kemarin si Ronan membasmi hunting dog dari Kariboro dan ia menangkap temannya di kehidupan sebelumnya yang lari terbirit-birit. Dan ya, itu nasibnya temannya gimana ya di tangan Ronan. Dan okelah, kita langsung aja lah ke alur ceritanya. Oke, langsung capcus. Dan ya, scene pun berpindah. Kita kembali ke ibu kota. Saat ini sedang banyak duit si Ronan ini ya. Ia habis menjual barang dari Fernando Lake. Ya, dari Danau Fernando itu ya. Ia menjual air yang dipenuhi oleh mana magic dengan harga yang mahal. Dan yang membelinya adalah ayahnya si Maria. Ya, ayah Maria kaget melihat air Fernando itu sangat kaya akan mana magic. Ini pasti banyak diinginkan oleh para magician. Dan berkat itu sekarang Asele dan Ronan banyak duit. Ini cukup untuk hidup selama setahun di Pileon. Sepertinya Ronan dan Asele harus berterima kasih kepada Profesor Faren. Itu ya si guru singa. Tapi Profesor Faren malah nggak ada. Ya, orangnya malah pergi. Ia sedang perjalanan bisnis, wadidaw. Kemudian kita diperlihatkan si Ronan yang sedang mengancam Belrose. Ia diberi misi untuk mengecek seluruh tanda yang diberikan oleh Kapten Dingo. Ini adalah peta markas Kariboro. Ya, Ronan ingin Belrose mengkonfirmasi satu persatu dan melaporkannya kalau semuanya sudah terkonfirmasi. Kalau Belrose berani mengkhianati Ronan, ya ia bakal disedot darahnya sampai kering sama si Cita. Wanjir, Belrose sampai ketakutan itu ya. Ia memohon untuk tidak di-kill. Dan ya, Belrose pun pergi. Ia langsung menerima misi dari Ronan, yaitu mencek semua tanda yang ada di peta tersebut. Dan oke dah, kemudian Asele bertanya, mau buat apa duitnya Ronan? Ronan kan dapat beasiswa dan dapat uang saku dari Pileon. Ya, mau ditabung atau mau buat beli kripto? Ya elah, Ronan pun sedikit mikir, enaknya buat apa ya? Ronan tidak pernah memegang duit sebanyak ini soalnya. Di kehidupan sebelumnya, ia juga kismin. Dan ya, udahlah pikirannya nanti dulu aja. Dan oke, keesokan harinya. Di alun-alun kota ada pria yang menyambut kedatangan seorang cewek. Pria tersebut menyambut cewek itu dengan sangat sopan dan ternyata cewek itu adalah kakaknya Ronan. Itu si Airil. Ya, kakaknya Ronan itu ya, ya. Ia sangat senang bisa berada di ibu kota dan itu dia si Ronan. Ia menyambut kedatangan kakaknya. Selamat datang di ibu kota, Kak Airil. Aku sudah menjadi murid Pileon sekarang. Wah, hebat sekali, Ronan. Aku tidak menyangka ternyata kau sangat berbakat. Tapi aku sangat kaget ketika melihat ada gokar online yang datang di depan rumah. Ini gokar yang mahal banget, Ronan. Ini seperti mobil Fortuner, Ronan. Airi tidak percaya kalau Ronan bisa membayar gokar semahal itu. Apa kau ngerampok atau gimana, Ronan? Wah, tenang aja, tenang, tenang. Saya cuma lagi beruntung aja nemu sumber mata air yang bisa dijual. Wanjir, wah syukurlah kau tidak merampok. Tapi BTW itu apa yang ada di pundakmu? Apa itu kucing? Ya, Ronan pun menjelaskan kalau makhluk ini ia tidak tahu ini jenis makhluk apa, tapi yang jelas namanya Cita. Ia adalah makhluk mistik yang saat ini menjadi partnernya Ronan. Kemudian Ronan menyuruh kakaknya untuk bergegas karena ia mau membawa kakaknya ke suatu tempat dan ketika kakaknya sampai di tempat tersebut, ia kaget, ia malah ngelak itu ya. Ini Ronan bener-bener bos besar. Ia malah membelikan kakaknya pakaian yang mahal. Wadidaw.
Kak Airil tidak menyangka ia bakal memakai gaun seharga 100.000 gold atau itu setara dengan 100 juta. Wadidaw, mahal banget. Kemudian Ronan menyuruh pelayan untuk memberikan hadiah kepada kakaknya dan ini dia hadiahnya. Ya, hadiah ini telah disiapkan oleh para pegawai di situ ya. Dan ya, banyak banget dah. Sampai-sampai Kak Airil jadi kaget. Dan ya, Kak Airil benar-benar berterima kasih kepada Ronan. Ia sampai lari-lari kegirangan. Wanjir, Ronan sampai panik itu ya. Ya, sabar Kak, sabar, sabar. Nanti malah pingsan. Dan ya, setelah semuanya beres, Ronan menyuruh kakaknya untuk mengikutinya lagi. Kali ini, ia mau ke bengkel pandai besi. Ia mau ambil pedang yang sudah diperbaiki. Tapi ketika keluar, Ronan malah mendapati si Siluven. Waduh, ia mau masuk ke toko baju. "Hei Ronan, gue mau masuk, tolong minggir," ucap Siluven. "Jancuk, loh bikin kaget saja bangke kau. Kenapa kau mengikut-ikut terus?" teriak Ronan. "Walah, gue cuman mau ke toko baju, Pret. Ngapain juga ngikuti orang kayak ente? Nggak guna banget dah, emangnya gue kurang kerjaan." "Wah, ente nantang ya? Ayo adu tumbuk." "Oke lah, ayo kita adu tumbuk lagi." Ya, Ronan pun mengambil pedangnya. Ia mau adu tumbuk. Si Luven pun sama. Ia sudah siap-siap dengan pedangnya. Akan tetapi, ya, hentikan Ronan, hentikan. Apa yang kau lakukan dengan temanmu? Hentikan sekarang juga, ucap Kak Airil melerai mereka berdua. Ya, melihat ada cewek di depannya, si Luven jadi ngelak. Apalagi ketika Kak Airil menoleh ke arahnya dan minta maaf atas perbuatan kasar dari adiknya. "Wanjir, cantik banget bos. Ada bidadari di depanku." Ya, ucap si Luven yang malahan ia jadi kesemsem. Ya, ia sedang menatap bidadari di matanya itu dadah. Ya, karena nggak ada respon, Kak Airil pun menunduk dan meminta maaf kembali. Kemudian si Luven berusaha untuk menenangkan diri dan berusaha untuk cool. Ya, berusaha untuk tampil keren. "Tidak apa-apa, Nona. Kita adalah teman di Akademi Pileon. Jadi, itu hal yang biasa bagi sahabat baik," ucap si Luven. Walah, mendengar itu Kak Airil jadi senang. Ternyata Ronan memiliki sahabat. Ia pun memegang tangannya si Luven dan meminta si Luven untuk menjaga dengan baik adiknya ini ya. "Tolong jaga adikku, si Ronan Russell. Aku kakaknya, Airil Russell." Ya, melihat kejadian itu Ronan jadi ngelak. Itu ngapain dah kakaknya malah mendekati si Luven. Ronan tahu kalau si Luven itu maniak pedang, tapi ia juga maniak cewek. Wadidaw, gaswat. Ya, karena si Luven berdebar-debar, ia pun memberikan sesuatu kepada Kak Airil. Dan itu adalah hadiah spesial dari si Luven. Itu emblem emas dari keluarga kekaisaran. Itu seperti kartu kredit kelas premium gitu ya. Ya, nggak ada batas limitnya. Tunjukkan saja emblem ini saat mau membeli sesuatu, nanti tagihannya akan dibayar oleh si Luven. Wanjir, Ronan shock berat. Itu benda yang berharga yang dipegang oleh para bangsawan. Ini cuman anggota keluarga kerajaan saja. Wadidaw, apa-apaan ini dah. Kalau Nona Airi mau membeli senjata, saya sarankan untuk ke Iron Store. Di sono ada dwarf yang sangat handal. Ia adalah pensiunan pengrajin kerajaan. Jadi buatan dwarf itu tidak diragukan lagi kehebatannya. Dan mungkin itu dulu ya Nona Airil, karena saya ada tugas, jadi sampai sini dulu ya. Saya mau pamit. Semoga kita bertemu lagi Nona Airil Russell. Sampai jumpa. Oke, si Luven pun pergi. Ya, ia pergi dengan cool. Wanjir. Ya, Ronan sangat kesal melihat si Luven bertingkah seperti itu. Ya, itu orang benar-benar berdebah dah. Ia malah memberi emblem emas kerajaan. Lah,
Lah terus ente Shiluvren, ente mau ngapain tanpa emblem itu? Dasar tolol tolol. Itu kan uang saku ente, pakai gaya-gaya. Yah, berjalan gemetaran lagi tuh Shiluvren. Apa kau bener-bener Sword Master Shiluvren? Wanjir dah. Oke lah kita pindah scene dulu. Kita tinggalin si Shiluvren yang gemetaran itu ya. Dan ya, keesokan harinya di Akademi Pileon. Saat ini penyambutan murid baru Akademi Pileon. Ada Pak Kepala Sekolah yang sedang berpidato. Ia menyambut kedatangan murid baru. Dan di antara murid-murid itu ada Maria, ada Ronan, Asela juga ada itu ya, ada Siluven juga itu, dan para guru Akademi Pileon. Dan itu ya Pak Rafa, ia ceramah panjang banget dah ada. Sampai Ronan ngantuk mendengar ceramah dari Pak Rafa. Tapi Kak Airil yang sedang ada di kursi penonton, ya ia merasa bangga dan haru. Ia masih tidak menyangka adiknya diterima di Akademi Pileon dan mendapatkan beasiswa. Kemudian karena ini upacara selamat datang, maka akan ada pesta penyambutan. Walah, Pak Rafa mau ngapain ini ya? Ada pesta penyambutan. Pak Rafa pun melakukan sesuatu dan ia menjentikan jarinya dan muncul aura magis di area murid baru. Tapi murid-murid baru di situ jadi kaget ada sesuatu yang mencengangkan, yaitu langit yang pecah. Wadidaw, apa-apaan ini dah ada. Langitnya bisa pecah dan tiba-tiba krang. Wanjir, ternyata ini skill teleport. Dan ternyata satu aula dipindahkan menuju aula gladiator yang lebih besar. Dan di situ rame banget. Sepertinya itu para murid-murid Pileon atau itu ya kakak kelas dari murid-murid baru. Waduh, Ronan dan Asele takjub banget dah. Cuman menjadikan jari bisa menggunakan sihir teleport. Gila bener. Pak Rafa bener-bener OP cuk cuk. Dan ya, mari kita mulai upacara penyambutan murid-murid baru. Ucap Pak Rafa dengan bangga. Ya, ini adalah upacara penyambutan yang diadakan setiap tahun di Akademi Pileon, di mana murid baru akan disambut oleh senior. Ya, tentunya sambutan salam olahraga. Dan hanya ada rank pertama dan rank kedua dari murid baru, dan dua murid baru ini akan memilih salah satu dari empat murid rank teratas dari murid tahun kedua. Jadi bisa dikatakan kalau ini adalah duel antara murid baru dan murid tahun kedua. Ya, profesor pun menjelaskan kalau ini cuma salam keakraban, jadi jangan kasar-kasar ya, utamakan keselamatan. Mendengar itu, Kak Airil jadi takut. Apa Ronan akan baik-baik saja ya? Ia kan murid baru, malah disuruh tarung, wadidaw. Kemudian yang maju pertama adalah Ronan. Ya, Pak Rafa menyuruh Ronan untuk memilih salah satu dari empat lawan yang telah disediakan di hadapannya. Ya, Ronan jadi jengkel, ia malah mau dibully sama seniornya. Ya, sama orang-orang ini lagi. Ternyata Ronan sudah kenal sama mereka semua. Itu si rank pertama namanya Nasdo. Dulu ia modar saat perang pertama melawan Ahayute. Dan si Brown itu ya, dia rank 2. Ia saat perang sukanya pakai baju yang minim. Waduh, konyol banget dah tuh orang. Dan itu ya si Karim, si pendiam, rank 3. Dan si cewek itu namanya Irina. Ya kalau nggak salah Irina ini komandan perang. Wah, nggak ada yang spesial sih dari mereka berdua. Ya elah, mereka ini ternyata murid-murid di Pileon ya. Pantas saja dulu orang-orang ini sangat OP, tapi modar semua dah sama Hayute. Dan ya karena kakaknya ada di sini, ia ingin memberi tontonan yang menarik untuk Kak Airil. Ya, kalau cuman duel kurang seru bro. Saatnya untuk perang ini bos. Ya, Pak Rafa, karena saya diberi kebebasan untuk memilih, jadi saya mau memilih si nomor satu. Wah, Pak Rafa pun ketar-ketir. Ini Ronan sangat-sangat pede ya, ia mau melawan si nomor satu.
Kemudian Ronan melanjutkan ucapannya. Nomor 2 juga, nomor 3 juga, nomor 4 juga. Saya mau melawan 4 orang sekaligus. Ya, ucap Ronan sambil full senyum. Wanjir malah mau lawan 4 orang sekaligus. Wadidaw. Ya, orang-orang di arena jadi gempar. Mereka nggak percaya Ronan malah mau melawan 4 orang sekaligus. Pak Rafa langsung minta izin sama guru-guru yang lain. Apa boleh seperti itu? Kemudian Nobiros mengatakan, ya biarin aja lah, kita lihat kemampuannya. Anak itu sombong sekali. Biar kesombongannya itu hancur di sini. Ya, guru-guru yang lain pun mengatakan, ya boleh dah, boleh. Ia sependapat dengan Nobiros. Oke, deal, diizinkan. Dan ya, Ronan pun diizinkan melawan 4 ranker sekaligus. 4 ranker ini jadi kesal berani-beraninya. Ia berlagak sombong di depan 4 ranker seniornya. Biar gue tusuk jadi sate ente, ucap Karim. Tumben kau ngomong Karim, ucap Irina. Kalian tenanglah. Dia cuman anak kampung, lawan kita itu si Luven. Dialah bakat sesungguhnya. Jadi daripada sekarang badan kita pegel-pegel, ya mendingan kita pemanasan dulu sebelum melawan si Luven. Ya, ucap si rank 1 Nasdo. Dan okelah, si Brown pun bersiap dengan pedang besarnya. Irina sudah OTW, ia sudah siap dengan pisaunya. Karim pun siap dengan tombaknya. Waduh, Kak Airil jadi panik. Ini adiknya malah nantang maut. Hai Ronan, hati-hati. Kalau situasinya berbahaya, mundur saja. Teriak Kak Airil. Ya, ia berteriak dari tribun penonton. Wanjir kenceng banget suaranya. Ronan sampai melempar senyum untuk menenangkan kakaknya. Dan oke dah, Pak Rafa pun melihat para murid sudah bersiap. Ia pun mengatakan, dimulai. Dan bush. Nasdo bergerak dengan cepat ke arah Ronan dan langsung menusuk dengan rapiernya. Ronan menghindar dengan cepat. Kemudian Ronan merasakan ada serangan dari sampingnya. Itu Irina. Ia menyerang dengan pisaunya. Ronan pun menahannya, tapi Irina menyerangnya kembali. Ronan pun menangkisnya lagi. Dan di belakang Irina ada Karim yang bersiap dengan tombaknya. Ia pun meluncurkan tusukan tombak. Ronan tampak santai melihat itu dan ditangkis. Ya, Ronan menahan serangan itu dengan pedangnya. Dan Ronan pun mundur ke belakang. Dan ternyata di belakang sudah ada Brown. Ia sudah menantinya di belakang dan ia mengangkat pedang besarnya. Bocah sombong, rasakan ini. Wurr. Pedang besar diarahkan ke Ronan. Ronan melihat itu dengan hati-hati. Soalnya 3 orang yang ada di depannya sudah mulai bergerak. Ia menanti pergerakan Ronan berikutnya. Sepertinya mereka telah mengepung Ronan. Okelah bro, saatnya untuk pertunjukan dan Ronan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka berempat. Brown pun menebas tanah dengan kuat dan 3 orang itu bingung. Wah, mereka melompat dengan wajah bingung itu dah. Tapi Irina merasakan pergerakan Ronan dan puh, puh, puh. 3 ranker tersebut terkena serangan Ronan. Sampai-sampai senjata mereka pecah. Ya, tapi masih ada satu lagi. Si maniak otot Brown. Ia belum terkena serangan. Ia pun lari ke arah Ronan. Ronan pun bersiap dan kuda-kuda diluncurkan. Brown kaget karena kuda-kuda itu mirip dengan guru Nobiros. Wanjir dan slash 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 slash. Brown diserang secara beruntun dengan kecepatan super dan piar. Pecah dah pedang si Brown. Ya, pedang Brown malah pecah itu ya, ya. Tapi Brown malah senyum. Ya, ia malah senang melawan orang yang kuat. Wah, ia malah full senyum itu ya. Dan ya, Ronan pun menghampiri senior-seniornya dan ia mengucapkan terima kasih karena telah menunjukkan kekuatannya yang optimal. Tapi rasanya aku belum keringatan. Wanjir apa-apaan si Ronan ini dadah.
Dan ya, pertandingan pun berakhir. Para penonton pun pada melongo semua ya melihat kemampuan Ronan. Tapi semua yang ada di situ jadi bersemangat dan menyuraki Ronan. Wah, mantap bos, mantap. Keren, 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 keren. Ya, empat ranker tidak percaya kalau pedang mereka bakal hancur. Ini impossible. Apalagi si Nasdo itu ya benar-benar menyayangkan pedang kebanggaannya malah dihancurkan sama Ronan. Ya, benar-benar dah si Ronan ini. Ia adalah makhluk buas sesungguhnya. Gila bener. Dan ternyata Kak Airil malah kegirangan. Ia malah lupa diri. Ia berteriak sambil meneriaki penonton yang ada di sampingnya itu ya. Wanjir siapa itu? Malah ditarik-tarik bajunya. Kemudian Ronan melangkah menuju para senior. Ia pun menunduk dan memberi hormat. Ronan berterima kasih kepada para senior karena telah bersedia melawannya. Ini pengalaman yang luar biasa. Ia sangat menikmatinya. Yah, Maria sama Ashele jadi bingung. Ini Ronan sebenarnya otaknya senggel atau gimana ya? Yah, tadi sombong sekarang malah sopan, wadidaw. Empat senior itu pun malah jadi tambah bingung. Mereka berpikir kalau Ronan ini bakal meredek mereka semua, tapi ternyata malah sopan banget itu si Ronan. Ya malah menunduk dan berterima kasih. Ini benar-benar jiwa terhormat dari seorang kesatria. Karim dan Irina jadi ngelak, tapi Nasdo menerima ucapan maaf dari Ronan. Dan Bro pun ia malah kegirangan. Ia benar-benar tidak menyangka akan kalah. Ia begitu senang melawan junior yang hebat dan sopan. Dan inilah sang juara dari Akademi Pileon, Ronan Rasen. Ya, tepuk tangan untuk Ronan Russell. Dan ya, para penonton pun kembali bergerumu. Mereka semua senang dengan tontonan yang menarik dari Ronan Russell. Kau benar-benar hebat, Ronan. Aku beruntung bisa melawanmu. Ucap Kak Brown. Terima kasih, senior. Terima kasih. Balas Ronan. Dan ya, kejadian ini membuat Kak Airil terharu. Ronan benar-benar sudah dewasa ya. Ia menjadi lelaki sejati. Tapi, ya saya malah salvo gitu sama cowok yang compang-camping di belakang Nona Airil. Ya, ia malah kayak habis dilecehkan itu ya wadidaw. Dan oke, pertarungan pun selesai. Pemenangnya adalah Ronan Russell. Dan scene pun berpindah di Akademi Pileon di malam hari. Sekarang para murid sedang makan malam. Ronan, Maria, dan Aselia sedang makan bareng. Ronan begitu takjub karena ruangannya besar banget. Murid-murid Pileon banyak banget ya ternyata. Ini Ronan, kau harus makan yang banyak. Ini enak-enak loh, ini makanannya enak-enak banget. Ucap Maria. Kemudian Aselia bertanya kepada Ronan, apa Ronan sudah mengantar Kak Airil? Ya sudah dong, udah dipesenin gokar dan lagi si Cita disuruh menjadi penjaganya ke Airil sekarang. Jadi ya aman aman aman. Wah, pantesan si Cita nggak kelihatan. Kemudian ketika mau makan ada si Luven. Ya, si Luven datang. Ia pun bertanya, hei Ronan, kau benar-benar bangke. Kenapa kau kalahkan mereka semua, Ronan? Aku jadi tidak bisa bertarung. Ya, kau harus bertanggung jawab. Wanjir, gue lagi makan cuk. Lihat waktu napa. Gue lagi kepingin santai, jangan ganggu gue. Dasar maniak pedang tolol. Teriak Ronan marah-marah. Santai bos, santai, santai, santai. Gue juga nggak ngajak tarung. Gue cuman mau nanya, apa kau mengantar Nona Airil dan di mana rumahnya? Di mana jalannya? Di rute mana yang harus dilewati oleh Nona Airil? Apa kau menyewa penjaga untuk mengantarnya? Wanjir, ente mau ngapain kakak gue ha? Tolonglah Ronan, ya bekerja samalah. Aku akan menyusun tentara untuk melindungi Nona Airil. Ya, tentara-tentara itu adalah penjagaku. Aku akan kerahkan mereka semua untuk mengantar keselamatan Nona Airil. Wanjir, bangke. Gue tanya lu mau ngapain kakak gue ya?
Kak Airil sudah dijaga sama makhluk mistis yang hebat. Kau tidak usah ikut campur. Wanjir makhluk mistis, kau ini gimana Ronan? Ya, Nona Airil itu dalam bahaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus cepet-cepet Ronan. Kita harus langsung menemui Nona Airil. Ya, ucap si Luven panik. Udahlah bangke, ente bener-bener tolol. Lu siapa ha? Lu siapanya Kak Airil? Nggak usah pusingin kakak gue tolol. Dan gue tegasin lagi ya. Lu itu siapanya kakak gue ya. Lu tuh bukan siapa-siapanya tolol. Ucap Ronan marah-marah. Kemudian ada seseorang yang datang dan orang itu dikawal beberapa orang itu ya. Ia menghampiri Ronan dan si Luven yang lagi tawuran wanjir. Si Luven tampak tidak suka melihat cewek itu. Soalnya cewek itu adalah Elizabeth Akalusia. Ia juga murid baru. Ya, tapi dia ada di jurusan sihir. Wah, sepertinya si Luven Gransia mendapat mangsa baru. Tapi lebih baik kau menyingkir karena aku mau ngobrol sama Ronan Russell, seorang murid hebat yang hari ini telah mencengangkan seluruh dunia Akademi Pileon. Lah, ente malah nyari gue. Yah, si Luven tampak tidak suka, tapi ya dahlah. Ia pun mengalah. Ia pun pergi, tapi sebelum pergi ia berkata, tolong sampaikan salamku kepada Nona Airil, adik ipar. Wanjir, di sini kau rajungan. Bener-bener bangke lu. Udahlah pergi sono, 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 pergi, pergi, pergi. Gue nggak sudi jadi adik ipar lu. Dasar saus tartar. Yah, akhirnya si maniak cewek si Luven pun pergi. Kemudian Asele datang dan ia memberitahu Ronan kalau wanita ini adalah magician terhebat di jurusan penyihir. Kemarin saat upacara penyambutan murid baru, ia melawan senior dan senior bertekuk lutut dan menghajar si senior sampai ia masuk rumah sakit wanjir. Ini cewek ternyata ganas. Tapi Ronan sudah tahu orang ini nggak ada bedanya dengan si Luven. Dia ini makhluk yang aneh juga. Dia juga adalah seorang maniak. Ya bener-bener dah malah ketemu cewek kayak gini. Wah bener-bener bahaya ini dadah. Dan ya cewek ini pun memperkenalkan dirinya. Ya, ia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ia adalah Ersebat Akalusia dari keluarga Akalusia. Apa kau berniat untuk memiliki ini? Ya, ini adalah emblem batu sapphire dari keluarga Akalusia. Ini tawaran untuk masuk ke keluarga Akalusia. Wadidaw, Ronan pun hanya melihatnya. Ia merasa bingung. Ya, karena bingung, ia pun berkata, bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu. Wah keren sekali nih Ronannya ya. Tapi sayangnya udah mentok bos. Jadi ya update-nya lumayan lama ya. Dan oke ya, terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah mau like, komen, dan subscribe. Oke siap, terima kasih. Salam cus.